Payung adalah sebuah alat yang melekat dengan kebudayaan Nusantara. Payung tidak hanya sebagai pelindung di saat panas dan hujan, tapi memiliki sejarah dan makna yang tersendiri bagi kebudayaan Nusantara. Payung kerap kita jumpai di setiap kebudayaan. Banyak suku yang menjadikan payung sebagai tema dalam pertunjukannya. Payung juga kita dapati di aksesoris beberapa rumah adat. Payung diletakkan di depan rumah ataupun istana kerajaan. Peletakan payung di depan rumah adat ataupun istana memiliki arti sebagai pengayom bagi yang tinggal di dalamnya. Bahkan konon katanya, ketika sang raja ataupun ratu yang hendak keluar istana haruslah dipayungi dengan alasan agar bayangan sang raja tidak terinjak oleh rakyat jelata, karena menginjak bayangan sang raja adalah sebuah penghinaan. Gang Muhajir yang diresmikan Wali Kota Pematang Siantar sebagai kampung tematik pada tanggal 11 Januari 2020 tidak hanya sebagai kampung warna-warni yang kaya akan warna seni lukis, tetapi sudah menjadi cahaya kebudayaan. Bahkan tidak berlebihan jika disebutkan bahwa Gang Muhajir menjadi ikon baru Kota Pematang Siantar. Sanggar Lukis Kalam Jihad sebagai penggagas Gang Muhajir merasa berkepentingan untuk menjaga suluh kebudayaan di Gang Muhajir tetap bersinar di tengah situasi yang penuh cobaan dan keprihatinan dunia dengan adanya wabah virus COVID-19. Sebagai bentuk komitmen, Sanggar Lukis Kalam Jihad bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mempersembahkan Gelegar Payung Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Hendriansa, Wali Kota Pematang Siantar, mengucapkan selamat atas diselenggarakannya Gelegar Payung Nusantara di Gang Tematik Kota Pematang Siantar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan Sanggar Lukis Kalam Jihad. Semoga seni lukis di Kota Pematang Siantar dapat berkembang dan nantinya akan ada maestro-maestro lukis yang terlahir dari Kota Pematang Siantar. Selamat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Rosmayana Marpaun, SPD MM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, mengucapkan selamat kepada komunitas budaya Sanggar Lukis Kalam Jihad atas terselenggaranya acara Gelegar Payung Nusantara di Gang Tematik Kota Pematang Siantar yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Harapan saya, semoga Sanggar Lukis Kalam Jihad menjadi salah satu wadah untuk menciptakan generasi muda yang berkarakter dan berwawasan Nusantara, mencintai budaya bangsa, dan tetap menjaga rasa toleransi yang sudah kuat di Kota Pematang
Kalam Jihad. Semoga kerjasama akan selalu terjalin indah dan berkesinambungan dengan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar. Siantar mantap, maju dan jaya. Horas, horas, horas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Horas. Saya Camat Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, mengucapkan selamat kepada komunitas budaya Sanggar Lukis Kalam Jihad atas terselenggaranya acara Gelegar Payung Nusantara di Gang Tematik Kelurahan Pardomuan, Kota Pematang Siantar, yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya dan seluruh masyarakat mendoakan semoga Sanggar Lukis Kalam Jihad dapat memberi kontribusi yang semakin luas dalam membina generasi muda, gemar berkesenian, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang cinta keindahan. Sukses selalu untuk Kalam Jihad. Semoga cita-citamu yang selalu ingin bermanfaat untuk orang banyak akan tetap terjaga. Siantar mantap, maju dan jaya. Horas, horas, horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Arianto, Lurah Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, mengucapkan selamat kepada komunitas budaya Sanggar Lukis Kalam Jihad atas terselenggaranya acara Gelegar Payung Nusantara di Gang Tematik Kota Pematang Siantar yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya selaku Lurah dan Dewan Pembina Sanggar Lukis Kalam Jihad dengan bangga mengucapkan terima kasih atas gagasan melaksanakan acara Gelegar Payung Nusantara di Gang Tematik yang berada di wilayah Kelurahan Pardomuan. Semoga acara ini akan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Sukses selalu untuk Kalam Jihad. Ayo bahagia, hidup dengan karya, bersama kita wujudkan Siantar mantap, maju dan jaya. Horas, horas, horas. Mewakili Direktorat Jenderal Kebudayaan, kami mengucapkan selamat kepada Sanggar Lukis Kalam Jihad yang telah melaksanakan Gelegar Payung Nusantara. Semangat berkarya.
Pitawan sanggahoma nuan rondang ni pitangda uwe ijai anak boru ambia cenges ijai anak boruda lomuk anggo wido horida torkis hisa homa anggo marhor jada eta hujai marodang bitang ambia hujuk kon hamian boto boru purbae Guru saragi masih hama hila-hila Holong niatemu maburu sinaga Pos niuhur muai Guru damani unang hamlalot menggotili Bois ma'auda boto boru kirsange Sona hagak niuhurmu boru payung Balo si ham
hor jada eta hujai marodang bitang ambia hujuk kon hamian boto boru purbae boru saragi masih hama ila holong niate mau boru sinaga pos niur muai boru damani kurang ham lalap manggodili bois mau da boto boru girsange sona hagak niurmu boru payung balosi ham boto boru purbae boru saragi masih hama ila holong niate mau boru sinaga pos niur muai boru damani unang ham lalap manggotili bois mau da boto boru girsange sona hagak niurmu boru payung balosi ham kon hamian boto boru purbae boru saragi masih hama ila holong niate mau boru sinaga pos niur muai boru damani unang ham lalap manggotili bois mau da boto boru girsange sona hagak niurmu boru payung balosi ham Balosiham au, balosiham au. Salam budaya Horas. Jumpa lagi bersama saya Guido Panggoran dalam acara Gelegar Payung Nusantara. Dan tentunya hari ini saya sudah berada di Kecamatan Siantar Timur, Kelurahan Pardomuan, tepatnya di Kota Pematang Siantar. Dan hari ini saya tidak sendiri. Sudah ada keempat narasumber kita yang sangat bersemangat sekali mengawal kreativitas anak bangsa. Oh, Abang Zainal Abidin Lubis selaku Ketua dari Sanggar Seni Kalam Jihad. Horas Abang. Horas. Ada Bang Gom Tobing, kartunis dan penggiat seni, serta Dewan Juri melukis di atas payung. Halo Bang Gom Tobing. Salam. Dan ada juga Kakak Nur Aswita SPD, pendidik dari Assalamualaikum Horas. Dan yang lagi sibuk di sana ada Abang Eko Kaki Langit, seniman dan pemerhati seni. Waduh. Oke, langsung saja kita bercerita dengan Abang Zainal Abidin Lubis. Oke. Halo Abang Zainal. Halo. Ini bercerita tentang Kalam Jihad ini Abang. Mungkin teman-teman atau misalnya seluruh penonton pengen tahu nih, ada yang hal yang unik tentang nama Sanggar Seni Kalam Jihad. Kata Kalam Jihad itu ada dua kata, kalam dan jihad. Kalam itu adalah alat lukis atau alat tulis pertama yang dipergunakan untuk mendokumentasikan seluruh unsur budaya, mulai dari musik, lukisan. Sehingga kita punya keinginan orang-orang yang berada di sanggar ini tetap berkarya. Kemudian jihadnya itu berkaryalah dengan sungguh-sungguh. Sehingga hidup dalam berkesenian itu tidak berputus, terus berkesinambungan. Walaupun hasil pertama belum memuaskan, tapi dengan usaha akan menimbulkan sebuah karya yang luar biasa. Jadi perlu kesungguh-sungguhan. Kata jihad di situ adalah kesungguh-sungguhan. Ternyata punya makna yang cukup kuat sekali ternyata Bang. Kalau misalnya kita mau tahu nih Bang, kalau misalnya suka duka dalam menjalanin kegiatan di Sanggar Seni Kalam Jihad ini seperti apa sih? Suka dukanya Sanggar Lukis Kalam Jihad alhamdulillah sudah 19 tahun. Awal mulanya Sanggar Lukis Kalam Jihad ini namanya Kalam Jihad Group. Kalam Jihad Group. Di mana di Kalam Jihad Group ini ada beberapa bidang seni yang kita kelola. Ada teater, ada puisi, ada nasir,
dan yang utama itu ada lukis. Dalam perjalanannya suka dukanya tinggal satu yang bertahan, mungkin karena satu hal ya yang kita tidak bisa prediksi, minat masyarakat terhadap seni-seni yang lain itu tergerus dengan adanya smartphone. Alhasil sampai sekarang yang bertahan itu adalah lukisnya. Sehingga kita kawan-kawan pendiri Kalam Jihad bermufakat menambahi kalimat komunitas budaya Sanggar Lukis Kalam Jihad. Jadi sepanjang perjalanan ini sangat banyak suka dukanya, ya, di mana kita bisa membentuk Sanggar Lukis ini menjadi sebuah keluarga besar. Keluarga besar yang kita kasih nama juga keluarga besar Kalam Jihad. Oke. Selanjutnya nih Bang. Oke, setelah sekian lama berkarya, akhirnya Kalam Jihad mencetuskan sebuah ide acara yang kita namakan sebagai Gelegar Payung Nusantara di gang tematik ini, ya. Apa dasar pemikiran dan cara mewujudkannya, Bang? Karena saya yakin ini bukan hal yang mudah. Ide pertama itu kita bincang-bincang dengan pengurus, terutama ada satu pengurus kita namanya Budi Sujaldi, berkeinginan membuat sebuah semangat baru di kala kita lagi pandemi, banyak seniman yang berhenti berkarya. Ayo kita buat karya, Bang. Apa yang kita buat? Kemudian kita pikir, ayo buat sebuah pagelaran melukis di sebuah wadah yang belum pernah. Dulu kita udah pernah buat di Haram Lukis, namanya Telenan. Kemudian kita pernah buat melukis di layang-layang. Akhirnya kemudian tadi kan banyak ini tempat-tempat wisata yang dilukis dengan payung yang dilukis digantung, ya. Namun kan sayangnya di situ belum ada yang mengangkat tentang budaya. Hanya asal coret. Apa salahnya ide kita itu kita angkat untuk melestarikan budaya. Sudah muncullah pada Gelegar Payung Nusantara. Nih Bang, kenapa harus menitik beratkan Nusantara, ya, budaya Nusantara? Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan budaya. Berjarak berkilo, nggak sampai kilometer, itu sudah ada pergeseran-pergeseran budaya. Ya, contohnya kita di Sumatera Utara, banyak ras-ras budaya, banyak kebudayaan-kebudayaan yang sangat beragam. Sehingga kita ingin angkat itu, perkenalkan budaya itu ke anak-anak usia dini. Sehingga Kalam Jihad ingin menjadi satu bagian dari pelestarian budaya. Luar biasa sekali ya Bang Zainal. Oke, ini selanjutnya aku mau tanya-tanya nih, buat yang lagi sibuk di sana ada Abang Eko. Halo Abang Eko. Halo. Bisa kita ngobrol? Boleh. Nyaman ya pasti ya? Siap, aman. Nih Bang, aku mau tanyain sebagai seorang seniman lukis, menurut Abang semenarik apa kegiatan acara Gelegar Payung Nusantara ini? Acara ini cukup menarik. Jadi karena satu konsepnya juga unik. Dia tidak di media yang mainstream seperti di kanvas atau di kertas. Juga belakangan ada media-media dinding itu mural. Tapi media ini media payung yang sebenarnya tingkat kesulitannya lumayan karena ada lekukan-lekukan dan kerutan. Jadi bagi seorang seniman sebenarnya media-media yang unik dan sulit itu yang harus ditaklukkan sebenarnya. Iya. Jadi lebih apalagi sekarang kita sambil di virtual online. Jadi banyak peserta-peserta itu kayaknya mengeksplor apa yang mau ditampilkan di karya mereka, lebih ke situ. Bang Eko, di mana hari ini kita suasananya sedang berada di perkampungan ya, di kampung tematik, yang tentunya kita sedang berada di Kecamatan Siantar Timur, Kelurahan Pardomuan. Nih, atau yang ada yang spesial nih. Menurut Bang Eko, bagaimana nih perkembangan seni lukis di Kota Pematang Siantar berdasarkan hasil karya para peserta lomba pelukis di payung? Perkembangannya cukup pesat, menarik. Jadi beberapa tahun yang sebelumnya mungkin kita pernah ketemu waktu belum ada mural di Siantar ini. Kita udah sering jumpa pas di situ kita udah sering jumpa. Belum ada mural di situ kita udah kerjain itu. Tapi makin kemari
mural semakin banyak. Berarti kan perkembangannya baik. Begitu diadakan juga lomba ini, perkembangannya semakin baik lagi. Karena anak-anak usia dini, yang tingkat remaja, dan yang sudah dewasa juga, perkembangannya makin baik. Karena semakin lama kemampuan anak-anak semakin meningkat. Meningkatnya terlihat pesat lah. Mungkin karena ada bantuan teknologi juga di situ. Kenapa? Karena teknologi semakin gampang diakses, informasi semakin gampang diakses. Jadi para peserta dan para seniman-seniman muda ini, yang terlibat di sini, semakin banyak tahu, banyak yang bisa dieksplor untuk di karya mereka. Untuk di karya mereka pada saat pertandingan atau untuk yang akan datang. Ya, lebih ke situ. Oke, terlihat aku lihat Bang Eko lagi sibuk melukis di atas payung nih. Ya, Oke, boleh diceritakan sedikit nggak apa sih makna dari lukis yang Abang kerjakan saat ini? Ya, ini ceritanya tentang pertarungan antara Rahwana dengan Jatayu. Oh. Rahwana ya itu diangkat dari kisah Ramayana. Sebenarnya maknanya lukisan ini hampir sama dengan kata jihad, bersungguh-sungguh. Jadi kalau di dalam istilah pewayangan itu memang kalau bahasa filmnya pada scene pertarungan ini kayak gitu. Pada scene pertarungan ini Jatayu itu sadar dia nggak akan bisa menang lawan Rahwana, cuma dia bersungguh-sungguh untuk memberikan kemampuan terbaiknya. Itulah dia artinya. Oke. Nih Bang, Abang kan juga sebagai salah satu juri nih. Ya. Kira-kira hasil karya dari peserta yang sudah memenuhi ekspektasi Abang dalam hal kualitas, dan apa kira-kira kendala hal dalam penjurian? Ekspektasi sudah sangat memenuhi. Jadi banyak yang kita rasa, bahkan kita nggak nyangka ini karya anak SD. Wow, bahkan bisa dibilang dia melebihin umurnya, melebihin umurnya. Jadi banyak yang ekspektasi kita sebenarnya tidak sebagus ini, ternyata lebih dari sini. Kendala apa dalam penjurian? Apa kendalanya? Kendalanya karena terlalu banyak yang bagus, bingung milihnya. Terlalu banyak yang bagus. Jadi selanjutnya Bang Eko, ini selain melukis, Abang aku kenal juga sebagai seorang penggiat musik juga, ya. Dan sering juga terlibat dalam berbagai macam event. Menurut Abang, apa sih bedanya event virtual begini dengan acara OR? Event virtual begini bedanya ya cukup banyak. Kita mungkin menangnya kalau di virtual kita bisa menjangkau cakupan audiens yang lebih luas. Karena tidak terhalang ruang dan waktu. Ya. Jadi kapan aja, bisa di mana aja, bisa tetap ditonton. Tetap dimaksudkan. Apalagi begitu acara ini lomba kita juga virtual. Jadi peserta ada banyak kebebasan dalam mengekspor segala macam tema karyanya. Dan kalau ke off air itu sebenarnya harus on the spot. Mereka harus pada saat itu juga dikerjakan, saat itu juga selesai. Kelemahan di virtual kita nggak merasakan hype-nya. Benar. Masalahnya ya kita harus bisa maklum karena kondisi seperti ini kan. Benar. Kita harus bisa maklumi kondisi seperti ini. Kalau di off air kita rasain hype-nya, segala macam getaran yang ada di lokasi kita rasakan. Nah, jadi virtual kita rasa kita nggak ngerasain, tapi itulah yang akan kita sampaikan di sini. Bagaimana peserta dan penonton sekalian bisa merasakan euforianya event ini, terus semangatnya para peserta, kemampuan dan peserta dengan suara ini mencurahkan segala macam ekspresinya. Itu yang mau kita sampaikan di virtual ini. Terima kasih Bang Eko. Bang Eko lanjut lagi ya. Oke, selanjutnya aku sama Bang Gom Tobing selaku seorang komik dan penggiat seni.
Oke. Kartunis. Kartunis, ya. Boleh ralat Oke, lah. Boleh ralat ya. Oke. Ya. Ulang lagi kayaknya. Oke. Ulang ya, Kak ya. Oke, selanjutnya saya beralih ke Bang Gom Tobing nih. Siap. Aku seorang kartunis dan penggiat seni. Siap. Oh. Bang, aku mau tanya nih. Oke, Abang nih seorang kartunis dan juga seorang penggiat media juga. Oke, yang menjadi pertanyaan saya nih. Oke, apa nih asal muasal sejarah payung? Wah, ini pertanyaan berat ini. Iya, karena kan kita tahu nih, kita sedang melukis di atas payung. Oke. Iya. Jadi payung ternyata ditemukan katanya, ditemukan itu sekitar 4.000 tahunan lalu di kawasan Mesopotamia. Mesopotamia itu kalau kita lihat di peta itu sekitar di Irak, kebudayaan Babilonia dan apa sebagainya sekitar situ. Itu jadi masih pakai daun papirus, daun palem seperti itu. Besar, payungnya besar dan tidak bentuknya seperti payung sekarang ini. Enggak seperti itu, enggak mirip sekali dia, tapi tujuannya sama, fungsinya sama. Untuk menahan panas, bukan hujan. Jadi pada awalnya payung rupanya untuk menahan panas supaya yang dipayungi nggak kepanasan. Seperti itu. Terus kemudian berkembang. Baru kemudian menjadi penahan hujan itu di Cina. Ketika ditemukan lak. Lak itu semacam lem ya. Semacam apa. Terus lilin. Nah, jadi permukaan kertas tadi dikasih lilin, dikasih lak supaya berminyak tidak basah ketika hujan. Itu di Cina. Berkembang lagi. Kemudian dikenal di Eropa. Eropa malah menjadi fashion. Sempat menjadi fashion. Laki-laki di Eropa menggunakan payung sebagai fashionnya gitu, sebagai bagian dari fashion gitu, seperti topi dan sebagainya, kira-kira begitu. Nah itulah sebagai salah satu produk budaya, payung terus berkembang gitu hingga sampai ke Nusantara. Jejaknya ada di mana kita bisa lihat? Ada dilihat contoh di Minangkabau, ada tari payung ya. Nah ternyata di Sumatera Utara juga ada tari payung, itu di Sibolga. Di Sibolga itu tari payung, berkisah tentang suami istri yang kemudian istrinya ditinggal oleh suaminya untuk merantau ke Tanah Malaka. Kira-kira gitu, itu kisah tari payungnya dari Sibolga. Wah, luar biasa sekali ternyata. Ini sedikit lagi saya tambahkan. Ini kan payung lukis Nusantara kan? Gelegar Payung Nusantara ini kan melukis di payung. Nah, yang masih aktif salah satu budaya di Nusantara yang masih tetap melukis di payung, membuat payung-payung itu menjadi cantik adalah di Jawa Barat, di Tasikmalaya, namanya payung gelis. Payung cantik. Payung cantik. Iya. Gelis itu kan cantik, payung gelis. Jadi seperti ini, seperti yang sedang dikerjakan oleh Bang Eko. Gitu, itu payung gelis. Itulah apanya. Gitu mulai dari Mesopotamia akhirnya sampai ribuan tahun kemudian sampai di Nusantara akhirnya berubah fungsi dan apanya berubah. Mulai dari untuk panas, nahan hujan, fashion sampai ke melukis di atas payung. Keindahannya gitu dari sisi artistiknya gitu. Jadi hiasan kira-kira gitu. Terima kasih buat Bang Gom Tobing. Iya. Ini selanjutnya kepada Kak Nur Aswita. Saya panggil Kakak soalnya terlihat masih muda dan bersemangat sekali. Sekali. Nih, Kak Wita selaku seorang pendidik di Kota Batang Siantar nih, sejauh apa nih ketertarikan Kakak bekerja sama dengan Sanggar Seni Lukis Kalam Jihad dalam mengembangkan minat seni anak usia dini? Iya. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai salah satu pembicara di acara talkshow yang luar biasa ini. Ya. Ketertarikan saya selalu ingin bergabung dengan Sanggar Lukis Kalam Jihad sudah dibuktikan bertahun-tahun lamanya. Bahkan kenapa saya bilang seperti itu? Karena generasi-generasi yang sudah tumbuh dari Kalam Jihad ini yang sudah berprestasi banyak lahir dari murid taman kanak-kanak kami di sekolah. Itu dia, makanya ketertarikan saya dengan Kalam Jihad ini terus berkesinambungan sampai sekarang ini gitu. Dan saya tidak bisa terlepas dengan itu.
karena memang Sanggar Lukis Kalam Jihad ini banyak memunculkan ya karya-karya seni yang luar biasa. Bahkan karya-karyanya itu sudah mulai dikenal ya. Sampai sekarang ini kita lihat sudah segini besarnya. Gelegar Payung Nusantara ini sudah terlaksana di sini. Itu memang suatu kehebatan. Acungan 2 jempol dan 4 jempol dan jempol kaki saya gitu. Oke, terima kasih. Ini balik lagi aku tanyain nih sama Bang Gom Tobing ya. Menurut Bang Tobing, selaku seorang kartunis yang sudah memiliki sepak terjang yang jelas, apa sebenarnya budaya itu? Dan sepenting apa mempertahankan serta melestarikan budaya di tengah perkembangan teknologi yang pesat saat ini? Iya, budaya banyak sebenarnya definisi budaya ya. Tapi kalau kita mengacu kepada definisi budaya oleh Kunchara Niklat, antropolog Indonesia, itu dia bilang budaya adalah seluruh sistem gagasan, hasil karya, dan daya budi pekerti yang dan juga tindakan yang berasal dari masyarakat yang kemudian diakui menjadi miliknya melalui proses belajar. Kira-kira begitu letaknya. Jadi ada 7 unsur budaya yang dirumuskan oleh Kunchara Niklat. Gitu. Jadi salah satunya, contoh misalnya, jadi artinya budaya juga berkembang. Seperti kita lihat tadi, yang tadinya dari daun-daunan, pada awalnya payung itu daun-daunan hanya untuk menahan panas, kemudian berkembang berubah menjadi ketika ditemukan lilin berubah fungsinya jadi penahan hujan, kira-kira begitu. Berubah lagi jadi fashion dan sebagainya. Bahkan menjadi salah satu properti untuk seni tari. Benar. Iya, itu. Iya. Jadi budaya itu berkembang. Dan budaya adalah juga yang paling penting adalah hasil daripada masyarakat, hasil cipta daripada masyarakat. Gitu. Gagasan-gagasan masyarakat yang kemudian diakuin, diterima, baru kemudian dijadikan sebagai alat bagi kebiasaan hidup mereka. Kira-kira begitu. Dari sudut pandang Abang nih, sejauh apa manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat, terkhusus seniman Kota Pematang Siantar dengan adanya acara Gelegar Payung Nusantara? Ditambah lagi nih Bang, acara ini bekerja sama langsung dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Iya, jadi Kota Pematang Siantar berterima kasih sebenarnya seniman-seniman dari segala usia juga harus berterima kasih kepada Kalam Jihad, Sanggar Kalam Jihad, karena telah menyelenggarakan dan mencetuskan ide untuk kemudian diteruskan kepada kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, sehingga terciptalah kerjasama yang baik, sehingga terselenggaralah acara Gelegar Payung Nusantara ini, sehingga seniman-seniman muda tadi, seniman dari segala usia, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga umum, bisa mencetuskan ide dan gagasannya yang selama masa pandemi 2 tahun ini hampir nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Nah, jadi melalui acara ini tersalurkanlah itu, tersalurkanlah ininya gitu, gagasan tadi. Cipta karya tadi itu, karsa dan sebagainya di media payung. Jadi di acara ini, jadi kita terima kasih sekali lah ya, Kota Pematang Siantar juga terima kasih, dan kita berharap bukan hanya kementerian gitu, bukan hanya kementerian, tapi juga misalnya sponsor bisa saja datang dari Pemko, dari Pemko Pematang Siantar melalui Dinas Pendidikan di Pematang Siantar atau Dinas Pariwisata dan dinas-dinas lainnya. Itu karena apa? Hasil seni pasti indah, hasil seni pasti menarik. Jadi kalau misalnya dinas-dinas dari pemerintah kota selalu misalnya mengadakan acara dan memberikan wadah bagi para seniman-seniman tadi untuk berkarya, saya kira pasti akan menjadi
hidup ini indah. Benar. Menjadi sebuah kolaborasi yang sangat Jadi luar lebih biasa indah. dan berdampak. Iya. Iya. Nih, Bang Gom, abang kan Iya. jadi juri nih. Iya, Oke, ini bagaimana kualitas acara ini bila dilihat dari hasil karya para peserta yang abang juri ini? Sama seperti yang disampaikan oleh Bang Eko tadi, juri sempat bingung karena hasil karya Luar biasa ya, Pak. iya, hasil karya dari adik-adik seniman muda, dan bisa saja mungkin sebagian ternyata adalah seusia saya kan. Ternyata di luar ekspektasi, bagus-bagus gitu. Tetapi walaupun ada yang bagus, pasti kita akan cari yang terbagusnya gitu. Nah, hanya saja ya karena tidak melalui, apalagi nggak melalui akurasi ya. Ya, Bang Eko ya, nggak ada. Karena apa? Karena situasi dan kondisi pandemi. Jadi tidak ada akurasi. Tapi ternyata dari 100 peserta hasilnya sangat luar biasa. Dan Luar biasa bikin bingung. Jurinya juga belum bisa melihat ini ya hasil karya dari seluruh Sebagian peserta iya. Karena bagus-bagus semua ya, Pak. Iya, bagus-bagus semua. Oke, ini masukan apa yang ingin abang sampaikan kepada para pegiat seni yang ada di Kota Pematang Siantar dan sekitarnya tentang pelestarian budaya daerah dan Nusantara nih Bang Gom? Iya, nah terus saja berkarya. Itu terus berkarya. Karena apa? Seniman ya harus berkarya. Gitu. Jadi kalau misalnya apa? Kalau dokter ya harus apa? Dokter harus mengobati orang sakit. Gitu. Kalau apa ya? Kalau guru, Pak? Kalau guru harus mengajar. Ya. Gitu. Seniman ya harus berkarya. Seniman tuh ya harus berkarya. Nah, jadi hingga karya itu adalah salah satu hasil budaya gitu loh, hasil budaya gitu kan. Karya itu juga hasil budaya. Selanjutnya nih Bang Gom, Ya. apa nih yang menjadi harapan abang terhadap pemerintah daerah tentang nasib seniman agar kita dapat melahirkan seniman-seniman maestro yang dapat mengharumkan nama Kota Pematang Siantar dan juga Indonesia? Didampingi. Jadi pemerintah kota sebagai pemerintah paling dekat dengan kita di salah satu kota ini, Pematang Siantar, ya didampingi. Selain didampingi, sering-seringlah melaksanakan event-event, lomba. Lomba itu paling baik gitu bagi perkembangan seni. Perkembangan apapun itu paling baik jika misalnya sering diadakan lomba. Karena apa? Para peserta akan jadi tahu apakah dia on the track atau enggak melalui apa? Lomba. Jadi sering ikut lomba, sering diadakan lomba, maka perkembangan daripada ini, daripada seni dan budaya di wilayah itu, di daerah itu akan berkembang dengan pesat. Itu. Setelah itu dampingin. Iya. Dampingin Pak Tobi. Dan kembali. Terus ini apa? Satu lagi. MC-nya kan ini ternyata kalau nggak salah juga musisi. Iya benar. Iya. Nah pemerintah kota sering-sering nanggap dia juga bandnya gitu ya kan? Iya. Sekaligus pengisi acara. Pengisi acara juga. Sementara. Betul. Angkat dia Pak. Iya. Kalau dia angkat ini. Betul. Selanjutnya sama Bang Jainal nih. Oke. Dari harapan dan masukan Bang Tobing tadi nih Bang. Oke, menurut Abang bisa nggak itu kita wujudin? Pasti. Kalau kita masih menggunakan kata keraguan, kita belum seniman. Seniman nggak boleh ragu. Ayo berkarya. Seperti yang kita jalani sekarang. Nggak ada kampas, kita taruh payung. Nggak ada payung, kita kasih kertas. Jadi tidak ada alasan nggak ada alasan untuk tidak berkarya. Nggak ada pensil, cari arang. Jadi saya yakin dengan kerjasama seluruh elemen, semuanya pasti bisa. Kita pasti akan menjadi orang-orang terpilih dalam perjuangan melestarikan kebudayaan ini. Selain melestarikan, kemudian kita kembangkan. Seperti fungsi payung tadi. Panas, hujan, passion. Mungkin nanti akan menjadi Kota Siantar akan menjadi UMKM-nya payung hias. Gitu. Banyak yang nggak bisa kita duga. Jadi selama kerjasama tadi itu, ayo saling mendukung. Apa yang kita harapkan, bukan hanya harapannya Bang Gom, harapan kita semua pastilah. Amin. Bisa terlaksana. Oke, terima kasih Bang Jainal.
Nih, menurut Kak Aswita nih, Iya, apa itu? bagaimana cara kita menanamkan rasa cinta budaya bangsa kepada anak-anak usia dini di sekolah-sekolah? Kalau kami di usia dini, di PAUD, ya, kita itu memberikan contoh keteladanan, pertama. Yang kedua, dengan mengadakan atau mengikuti les-les seperti ini, di situ kan anak bisa belajar dan lebih cinta. Karena kalau melukis ini pun dengan perasaan cinta dan suka akan menghasilkan karya seni seperti yang ini. Kemudian kita mengenalkan budaya itu dari keluarga. Dari seni itu dari keluarga. Misalnya kita suku Jawa seperti saya. Setidaknya kita itu biar anak itu cinta kepada budaya kita sendiri, di rumah kita selipkan sedikit-sedikit bahasa daerah kita. Dan di sini kan banyak orang Batak, suku Batak. Anak-anak juga diajari sedikit-sedikit dengan bahasa Batak. Jadi dia tahu itu bagaimana sebenarnya orang tua saya itu memang dia dari suku Jawa, dari suku Batak. Lama-kelamaan rasa cinta itu pasti akan timbul dalam diri dan tidak hilang. Begitu itu salah satu. Amin. Ternyata inspirasinya juga dari kearifan lokal juga ya. Iya, harus gitu. Oke, khusus untuk acara Gelegar Payung Nusantara nih Kak, bagaimana menurut Kakak jika dilihat dari sudut pandang pendidikan dan apa manfaatnya terhadap anak di usia sekolah nih? Kalau manfaatnya itu sangat banyak. Selain mengembangkan kreativitas dan bisa menambahkan rasa tumbuh dan cinta terhadap budaya itu datangnya sendiri. Seperti di Taman Kanak-Kanak, kita itu juga dari usia dini anak-anak telah ditanamkan rasa cinta dan budaya itu, ya kan? Dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, gitu. Menurut Kakak apa pentingnya sih bagi anak-anak sekolah untuk mengetahui serta memahami tentang budaya dan juga kesenian? Wah, sangat penting. Kenapa? Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengetahui. Kalau memang dia berbudaya dengan erat, berarti dia betul cinta dengan kebudayaan, berarti bangsa itu akan lebih maju. Kan begitu ya Pak Om ya? Kita sendiri ya. Makanya dari situ, anak sudah kita tanamkan dari mulai usia dini. Jadi dia lebih cinta, lebih paham bagaimana budaya yang selama ini diemban di negara kita ini. Gitu. Sejauh sepak terjang Kak Wita nih, Iya. apakah tenaga pendidik perlu menguasai tentang apa itu budaya ataupun kesenian? Ya harus. Kalau tenaga pendidik tidak mengetahui budaya atau kesenian, bagaimana dia akan menyalurkan atau memberikan pelajaran kepada peserta didiknya. Contohnya seperti ini, Bang. Boleh ya? Ini payung. Kalau di pendidikan usia dini, payung ini kan mempunyai 3 bagian. Batang besar, kemudian batang kecil, kemudian ada atap. Ini saling berkesinambungan, Bang. Kalau budaya itu saling berkesinambungan, yang batang besar ini sebagai penyangga. Itulah pendidikan di usia dini. Kemudian ini adalah bagian-bagian yang akan diajarkan daripada anak-anak itu sendiri, gitu kan. Kalau di Taman Kanak-Kanak di usia dini, dia itu ada 6 aspek pengembangan. Ada seni dan budaya, seni, moral, agama, ya, sosial emosional, bahasa dan kognitif. Nah, di situ dia mencakup. Tetapi yang lebih harus diingat, walaupun kita mengembangkan seni dan budaya, kita harus berkarakter. Inilah dia karakternya. Ya, inilah dia karakter sebagai atap dari payung itu. Makanya acara Payung Gelegar Nusantara ini memang berkesinambungan di dalam kependidikan itu. Begitu. Mantap ya? Keren. Iya. Gitu ya Bang ya? Lalu yang terakhir nih Kak Wita nih, yang terakhir nih. Iya, apa itu? Dukungan apa yang diharapkan dari pemerintah dan orang tua sehingga pendidik dapat menghasilkan generasi yang lebih berkarakter yang seperti Kakak katakan? Tanpa dukungan orang tua dan pemerintah, sekolah seperti kami tidak bisa berjalan dengan mulus. Kenapa? Karena orang tua lah yang pertama sekali mendukung anaknya. Kalaupun dia anak itu berbakat, tanpa dukungan orang tua, nihil hasilnya. Dan begitu juga pemerintah. Kalaupun ada seperti acara seperti ini tidak didukung, tidak akan terjadi seperti ini. Begitulah dia. Kembangnya? Oke. Dan ternyata dalam acara Gelegar Payung Nusantara kali ini semakin seru ya. Ini kembali aku mau tanyain sama Bang Jainal, Bang Eko, dan juga Bang Dom Tobing nih. Siap. Sinergi apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan anak yang cinta seni dan budaya? Ini siapa dulu nih? Bang Eko dulu deh. Dari tadi sibuk ngelukis. Asik deh, asik. Sinerginya lebih hampir mirip dengan yang diucapkan Kak Wita tadi. Jadi lebih kita mulai dulu dari rumah loh.
Rumah. Iya, kita mulai dari rumah. Tanamkan, kalaupun ada istilahnya kita tanamkan di bawah alam sadar ya, bahwa berbudaya itu perlu gitu. Jadi berbudaya karena beradab juga termasuk bagian dari budaya kan gitu. Jadi ada istilah lebih dulu kan adab daripada ilmu. Jadi harus beradab dulu baru berilmu. Nah, adab itu ya sopan santun apa segala macam, dan itu termasuk bagian dari budaya. Jadi kalau kita ajarkan dari rumah ya, mudah-mudahan berkesinambungan, semakin besar semakin dewasa akan tertanam lebih ke situ. Terima kasih Bang Eko. Kalau dari Bang Gom Ya, sendiri bersama seperti yang disampaikan oleh Bang Eko tadi. Jadi budaya itu adalah identitas. Iya. Jadi bangsa yang besar tadi Ibu ya, adalah bangsa yang menghargai budayanya. Karena apa? Itu identitas. Itu identitas kita. Jadi seperti misalnya Bu Ita, suku Jawa, mengajarkan anaknya dengan budaya Jawa, bahasa daerahnya, atau kearifan-kearifan daripada budaya Jawa, maka anaknya akan tahu bahwa dia adalah orang Jawa. Identitasnya, saya juga tahu. Oh, anaknya Bu Ita orang Jawa. Kira-kira begitu. Jadi memang kita harus punya identitas. Dengan tahunya identitas, maka kita tahu posisi kita. Kalau kita tahu posisi kita, maka kita tahu posisi orang lain. Sehingga dalam silaturahmi, dalam kehidupan sosial akan tidak terjadi bentrokan, karena jika kita tahu siapa kita, siapa orang lain. Kita mengenal diri kita mengenal orang lain. Budaya, seni adalah identitas. Itu identitas, sama seperti yang disampaikan oleh Bu Wita, contohnya yang mengajar anaknya menjadi paham bahwa dirinya adalah orang Jawa dengan mengajarkan budaya Jawa gitu kan. Saya juga mungkin dengan anak saya, gitu juga dengan yang suku lain. Jadi kebinekaan itu yang akhirnya menyatukan kita gitu. Karena apa? Masing-masing orang akan tahu identitasnya. Kalau kita tahu identitas kita, maka kita tahu posisi kita. Kita mengenal diri kita. Kalau kita kenal diri kita, maka kita kenal orang lain juga. Kita juga tahu posisi orang lain. Sehingga dalam bersosialisasi akan menjadi semakin baik. Gitu. Terima kasih buat Bang Gom Tobing. Ini yang terakhir kalinya nih dari Bang Jainal nih. Seperti pertanyaan saya tadi nih Bang. Kalian closing statement tentunya dari Bang Jainal nih. Sinergi apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan anak yang cinta seni dan budaya? Oke, kita sepakat ya. Sepakat bahwa berkesenian, berkebudayaan itu diawali dari rumah. Maka ada satu program di Kalam Jihad. Kita ke sekolah-sekolah itu melatih gurunya, bukan muridnya. Kita latih orang tuanya di sekolah. Sehingga orang tuanya nanti bisa mengajarkan ke anaknya. Sehingga ilmu itu tidak terputus. Kalau anak kan dia tamat, pindah sekolah atau putus. Tapi kalau gurunya yang kita latih, maka baru kebudayaan itu berkesinambungan. Ya. Sehingga Kota Pematang Siantar akan menghasilkan seperti cita-cita kita tadi, seniman-seniman yang luar biasa. Maka dengan berkesenian, menurut saya membentuk kebahagiaan. Jadi terakhir, hidup ini perjalanan. Maka isilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Mari berbahagia sesuai dengan kadar masing-masing. Bahagia itu harus sesuai dengan kemampuan. Ya, jangan cari bahagia yang diangan-angan, tapi carilah bahagia yang bisa dijalankan. Oke, terima kasih Bang Jainal. Oke, luar biasa sekali tentunya cerita di balik dari Gelegar Payung Nusantara. Oke, dan keempat narasumber kita kali ini memang sangat luar biasa menginspirasi kita semua. Dan kalau misalnya dari saya, closing statement dari saya, tetap ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Oke, sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Gelegar Payung Nusantara. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jainal Abidin Lubis selaku Ketua dari Sanggar Seni Kalam Jihad, ya, dan kepada Abang Gom Tobing dari komunitas pegiat seni dan budaya, oke, dan juga Kakak Nur Aswita, ya, dari pendidik dari Kota Pematang Siantar, dan Abang Eko Kaki Langit. Siap. Oke, terima kasih Abang. Sampai di sini kebersamaan kita. Salam budaya, horas. Luar biasa sekali kebersamaan kita bersama keempat narasumber dalam acara Gelegar Payung Nusantara. Aduh, sungguh sangat menginspirasi penyampaian dari keempat narasumber kita. Dan kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Abang Jainal Abidin Lubis dari Ketua Sanggar Seni Kalam Jihad, serta Bang Gom Tobing ya dari kartunis dan penggiat seni,
serta Kakak Nur Aswita SPD, ya, pendidik dari Kota Pematang Siantar, dan Abang Eko Kaki Langit, ya, dari seniman dan pemerhati seni. Yang jelas kegiatan kita juga masih berlanjut karena kita sebentar lagi akan menyaksikan penampilan dari seluruh peserta dalam Gelegar Payung Nusantara. Ada tarian dan juga ada penampilan dari band dari Kota Pematang Siantar, ada Panggora.
bersuka cita di bawah payung Nusantara, beragam bahasa dan kaya budaya negeriku Indonesia. Bersuka cita di bawah payung Nusantara, beragam bahasa dan kaya budaya negeriku Indonesia. Cik-cik beriuk bilang sumping dari Jawa, datang nih ke Cibuk bawa kapiting 2 ekor. Cak-cak bor dalam bilang pincak hidung gigi rongga, sampai di kawe dolong di pancung raja tunggal. Hey! Si manik yang dipercoret, sona manik rodam di namanya si gampang jula-jula, si gampang jula-jula. Si manik yang dipercoret, sona manik rodam di namanya si gampang jula-jula, si gampang jula-jula. Tak sungguh penganten angin. Cah angon panek no blimbing kuwi, lunyo panek no kanggo basu dodo tiro kumintir bedain pinggir, dono mono jrumah tohno kanggo seba menggosoni. Padang rembulane mumpung jembar kalangane, yo samsai bagulian, bentakan ajo kawan-kawan lamun, sangkeren basuan suliang, takkan ajo kawan, induk ayah adik sadanyo, langsung mah himbau dan pulang, dan takkan ajo kawan. Rasa sayang, hey, lihat dari jauh. Rasa sayang, hey, rasa sayang, hey, lihat dari jauh. Rasa sayang, Ampat pisangku belum masak, masak pigi di urung bari-bari, masak pigi di urung bari-bari. Manggalepok, batang kayu bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan
dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Solerang, 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 anak yang manis, anak manis janganlah dicium. Sayang kalau dicium merahlah pipinya. Anak manis janganlah dicium. Sayang kalau dicium merahlah pipinya. Gunung Jempang mega di Aceh. Gunung Telobe, Telobe indah laguena. Gunung Jempang mega di Aceh. Gunung Telobe, Telobe indah laguena. Arasi jangkrangi janger, 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 arasi jangkrangi janger. Bersukacita di bawah payung Nusantara, beragam bahasa dan kaya budaya negeriku Indonesia. Bersukacita di bawah payung Nusantara, beragam bahasa dan kaya budaya negeriku Indonesia.